Oke, selamat malam untuk kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan. Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6, mari kita baca ayat 1 sampai ayat 12. Ulangan 6 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca secara silih berganti. Saya mulai dengan ayat yang pertama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat 11 dan 12 bersama-sama. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan sorga, di malam hari ini Tuhan kami bersyukur kalau kami bisa bersama-sama berkumpul untuk kami boleh mempelajari kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman. Dan Engkau Tuhan yang bekerja melalui Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin dalam perjalanan supaya mereka sampai ke gereja-Mu ini dengan selamat. Teman-teman yang mengikuti melalui Zoom, juga Tuhan Engkau yang memberikan mereka koneksi yang baik supaya bisa mengikuti kelas di malam hari ini dengan lancar. Dan Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran firman-Mu ini ke dalam tangan pengasihan. Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, mari kita lanjutkan studi kita yang kita sudah hentikan minggu lalu. Hari ini kita akan melihat pertama-tama mengenai hakikat atau sifat dasar Allah. Apa yang menjadi hakikat atau sifat dasarnya Allah? Ini ada di notes atau catatan kita di minggu lalu, halaman 11. Oke, halaman 11 dari catatan minggu lalu. Kita bisa melihat di sana tentang teologi yang benar mengenai hakikat dan sifat dasar Allah. Nah, seperti yang kita sudah pelajari, kalau untuk mengenal Allah secara keseluruhan ada sesuatu yang mustahil bagi kita. Allah terlalu megah, terlalu besar, terlalu kaya akan pengetahuan, sehingga kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah secara sempurna. Ingat kata Spurgeon bahwa kalau kita mencoba untuk mengenal Allah
itu sama seperti seekor agas, nyamuk yang sangat kecil yang coba meminum air sesamudra. Artinya tidak mungkin. Namun bukan berarti bahwa kita agnostik atau agnostik, gerakan yang mengatakan bahwa Allah ada tapi Allah tidak bisa dikenal. Tidak juga demikian, karena Allah mau supaya kita kenal Dia dalam porsi yang Dia kehendaki. Jadi pengetahuan kita akan Allah adalah pengetahuan yang dalam porsinya ditentukan oleh Allah. Dan porsi tersebut bisa kita temukan dalam kitab suci. Hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu untuk kita ketahui mengenai Allah, dengan tujuan supaya kita diselamatkan. Maka Dia memberikannya kepada kita. Dan di malam hari ini kita akan mulai melihat tentang hakikat Allah atau siapa Allah. Apa yang Dia miliki? Apa bisa dikatakan karakter atau sifat dasarnya? Oke. Dalam KSW adalah katekismus singkat Westminster, pertanyaan keempat. Saya percaya anak-anak remaja pemuda sudah hafal ini kan? Ya kan? Di persekutuan kita menghafal katekismus singkat kan? Pertanyaan keempat, apa itu Allah atau siapakah Allah? Kalau dalam bahasa Indonesia kalau dibilang apa itu Allah terlalu ini bisa kita katakan juga apa itu Allah atau siapakah itu Allah? Allah adalah roh. Pertama, Dia adalah roh. Kedua, Dia tidak terbatas. Allah adalah roh, tidak terbatas. Lalu Dia kekal. Lalu Dia tidak dapat berubah atau Dia tidak berubah, baik dalam hakikatnya, hikmatnya, kuasanya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Ada 11 hal yang disebutkan di sini. Jadi, kita perlu ingat ini. Di katekismus singkat Westminster, ingat, sangat penting. Apa itu Allah atau siapakah Allah? Allah adalah roh, tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Dalam hal apa? Dalam hakikatnya, hikmatnya, kuasanya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Oke, 11 hal. Ingat, hafalkan. Ayo mari kita baca sama-sama. 3 ya. Siapakah Allah? Allah adalah roh, tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Dalam hakikatnya, hikmatnya, kuasanya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Oke, jadi ingat hal-hal ini penting sekali. Nah, ada sebuah kisah yang bisa dikatakan inspiratif yang ada di balik daripada penulisan katekismus ini, khususnya pertanyaan 4. Nah, ingat bahwa katekismus ditulis oleh para teolog reform. Mereka berkumpul bersama-sama dan mereka mendiskusikan pertanyaan dan jawaban bagi katekismus ini. Dan ketika mereka masuk ke katekismus keempat, katekismus singkat Westminster yang pertanyaan yang keempat, diceritakan oleh seorang William M. Hetherington, sebuah cerita atau sejarah mengenai perkumpulan atau bisa dikatakan dewan daripada Westminster ketika mereka menuliskan pertanyaan keempat ini. Nah, di sini diceritakan bagi kita, kalau kita melihat catatan kita di sana ada sebuah cerita, dikatakan di sini ada sebuah anekdot atau cerita yang terhubung dengan formasi dari katekisasi singkat. Kedua-duanya menarik dan begitu indah sehingga tidak dapat dilupakan. Pada salah satu waktu di rapat panitia, di rapat orang-orang ini, sebuah pokok yang sedang dibahas adalah untuk membingkai sebuah jawaban bagi pertanyaan siapakah Allah atau apa itu Allah. Setiap orang merasa bahwa kata-kata ini harus memiliki ide tentang keagungan yang ilahi. Akan tetapi, siapa yang dapat mengekspresikannya di dalam bahasa manusia? Jadi mereka bingung. Siapa Allah? Nah, Allah itu adalah sesosok pribadi yang begitu luar biasa. Bagaimana kita bisa mengatakannya dengan kata-kata manusia? Jadi dalam kebingungan mereka semua menciut di dalam kekaguman dan rasa takut yang penuh hormat.
dari tugas yang begitu suci ini. Akhirnya mereka menemukan solusinya. Sebagai ungkapan kerendahan hati yang mendalam dari panitia, anggota termuda harus berupaya mencari jawabannya. Dan mereka bilang, dengan kerendahan hati kita minta yang paling muda di antara kita untuk menulis jawabannya. Dia menolaknya dengan rendah hati, kemudian dengan berat hati menyetujuinya. Akan tetapi dia memohon supaya saudara-saudara seimannya ini pertama-tama bersatu dengannya di dalam doa untuk pencerahan ilahi. Kemudian dengan nada yang pelan dan sungguh-sungguh dia memulai doanya. Katanya, "Oh Tuhan, Engkau adalah Roh, tidak terbatas, kekal dan tidak berubah. Di dalam hakikatmu, hikmatmu, kuasamu, kekudusanmu, keadilanmu, kebaikanmu, dan kebenaranmu." Nah, ini isi doanya. Di awal doanya dia sebutkan hal-hal ini. Jadi ketika dia berhenti berdoa, kalimat pertama dari doanya dengan seketika ditulis oleh salah satu dari mereka, dibaca dan diambil sebagai jawaban yang paling sempurna yang dapat dipahami. Dengan begitu sesungguhnya dalam pengertian yang sangat kudus, jawaban Allah sendiri akan deskripsi tentang dirinya diberikan kepada pendoa dan di dalam doa. Kemudian siapa anggota termuda dari panitia ini? Ketika kita membandingkan tanggal kelahiran dari masing-masing anggota dari panitia ini, kita menemukan bahwa George Gillespie lah orangnya dengan perbedaan umur dari mereka lebih dari belasan tahun. Kemudian kita boleh dengan aman simpulkan bahwa George Gillespie adalah orang yang dipimpin secara rohani untuk merangkai dengan hampir tidak sadar jawaban yang luar biasa ini. Jadi kita menemukan di sini pertanyaan keempat dari katekismus singkat Westminster itu bukan sembarangan dirangkai, tapi sungguh dirangkai dengan doa, dan Tuhan jawab kebingungan mereka dengan memberikan hikmat kepada anggota paling muda ini, yaitu yang bernama George Gillespie, untuk merangkai kata-kata yang sederhana, mudah dimengerti, namun spesifik, jelas mengenai siapa Allah atau apa itu Allah. Jadi sebuah cerita yang ada di balik ini dan mungkin juga bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita dalam hal-hal rohani. Bukan hanya kita baca Alkitab, kita tarik pelajaran dari Alkitab, tapi harus dilakukan juga dengan penuh doa. Kadang-kadang kalau kita membaca Alkitab sendiri dalam renungan pribadi kita, renungan keluarga, kadang-kadang kita pikir kenapa kita tidak mengerti firman Tuhan. Datang kepada Tuhan, berdoa, meminta Tuhan untuk tolong, untuk memberikan kita pengertian daripada firman-Nya. Dari sini kita melihat contoh yang begitu baik dari para anggota panitia penulisan katekismus Westminster. Jadi kita boleh bersyukur kepada Allah akan kebaikannya dalam menuntun mereka menuliskan hal ini. Nah, katekismus singkat Westminster memang ditujukan kepada lebih ditujukan kepada para anak-anak, supaya anak-anak bisa lebih mudah mengerti dan memahami doktrin-doktrin Alkitabiah. Untuk orang yang lebih dewasa ada namanya Katekismus Besar Westminster. Makanya di sini juga diikuti bagi kita Katekismus Besar Westminster atau KBW, pertanyaan 4. Pertanyaan 7, sorry. Ketika ditanyakan siapakah Allah, dikatakan di sini kan lebih panjang ini jawabannya. Kalau untuk tadi Katekismus singkat lebih pendek, lebih sederhana. Karena itu untuk anak-anak, ini untuk orang yang lebih dewasa. Allah adalah Roh, di dalam dan dari dirinya Dia tidak terbatas di dalam hakikat, kemuliaan, pujian, dan kesempurnaan. Cukup dalam segala hal, kekal, tidak berubah, tidak terpahami, hadir di segala tempat, maha kuasa, maha tahu, maha bijaksana, maha kudus, maha adil, maha penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah di dalam kebaikan dan kebenaran. Kalau kita bisa hafal katekismus besar sangat baik, tapi saya mau kita hafalkan saja katekismus singkatnya. KSW-nya saja, pertanyaan 4. Ingat tentang apa itu Allah. Saya ingat, tapi saya ingat dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang kalau saya sebutkan bahasa Indonesianya, saya bisa salah-salah. Kenapa bisa ingat juga? Karena dulu kami diwajibkan untuk hafal ini dan sering sekali diujiankan.
Oke, khususnya oleh Dr. Hu yang biasa mengajar kami teologi sistematika. Oke, jadi ini adalah hal yang sangat penting. Oke, nah natur Allah. Pertama-tama Allah adalah seorang pribadi. Harus kita pahami bahwa Allah adalah seorang pribadi, sangat penting. Karena kalau Allah bukan pribadi, maka kita akan jatuh ke dalam pengertian bahwa Allah hanya kekuatan, Allah hanya kuasa, namun dia tidak memiliki ciri sebagai seorang pribadi. Karena kalau kita berbicara tentang pribadi, berarti dia bukan hanya memiliki kekuatan, kuasa, tapi dia juga memiliki kehendak. Dia memiliki kemauan, dan dia memiliki perasaan. Nah, itulah salah satu ciri-ciri daripada seorang pribadi. Dan Allah adalah seorang pribadi. Allah adalah individu atau pribadi yang nyata, benar-benar ada, istimewa dan sadar akan dirinya. Ya, bukan seperti aliran listrik. Memang ada walaupun tidak terlihat kan, tapi bisa dirasakan. Namun bergerak bukan oleh kehendaknya sendiri. Dan dia tidak menyadari dirinya atau dia tidak memiliki sebuah kesadaran. Tapi kalau Allah adalah seorang pribadi, dia memiliki kesadaran akan dirinya sendiri. Allah katakan bahwa aku adalah aku. Sebuah ungkapan yang sangat dramatis dan kadang kita bilang sulit untuk kita pahami. Aku adalah aku. Apa maksud Tuhan ketika dia katakan aku adalah aku? Artinya dia adalah dirinya sendiri dan dia dikenal oleh dirinya sendiri. Tidak ada yang membuat dia, tidak ada yang ciptakan dia, tidak ada yang bisa mendeskripsikan dia kecuali dirinya sendiri. Nah, itulah Allah. Kalau kita manusia, kita dideskripsikan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Kita ada karena Allah ada. Maka kita tidak bisa bilang aku adalah aku, tidak bisa. Karena kita tidak berasal dari diri kita sendiri. Kita berasal dari pribadi Allah. Jadi kita bukan kita. Artinya kita tidak ditentukan oleh kita sendiri. Tapi kalau dia ditentukan oleh dirinya sendiri. Karena gak ada yang menciptakan dia. Dia ada karena dia ada. Ya, sebuah misteri yang tidak akan pernah kita pahami bagaimana ada seorang pribadi yang ada dari dirinya sendiri, ya karena dia ada tanpa sebuah permulaan. Kita memiliki pikiran sebagai manusia bahwa segala sesuatu ada permulaannya, karena kita ada permulaannya, tapi Tuhan tidak. Karena tadi dikatakan bahwa dia adalah pribadi yang istimewa, yang unik, yang tidak sama dengan kita. Aku adalah aku, itulah ungkapan yang kita temukan dalam Alkitab, Keluaran 3:14, Yohanes 8:58. Dan bisa kita bandingkan juga dengan beberapa pernyataan aku adalah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes. Oke, itu adalah sebuah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa Yesus juga adalah Yehova. Aku adalah aku. Dia adalah pribadi yang benar-benar ada. Dia telah ada sejak kekekalan yang lampau dan akan terus ada sampai kekekalan di masa yang akan datang. Dia adalah satu kesatuan pribadi dan memiliki sebuah identitas pribadi. Dengan demikian Tuhan mampu memiliki hubungan pribadi dengan manusia. Nah, Allah itu Allah ada dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Apa itu maksudnya dari kekekalan sampai kekekalan? Nah, itu maksudnya adalah dari kekekalan sebelum dunia ini ada. Jadi kalau kita menarik waktu yang sesuai dengan apa yang kita pahami, maka kita temukan bahwa ada masa di mana manusia ada atau segala sesuatunya telah diciptakan. Oke, jadi kalau kita mau coba buatkan gambarannya, maka ada masa di mana segala sesuatu sudah diciptakan. Masa Marco, ada yang masuk di Zoom. Kalau kamu tidur, kayaknya kamu pulang saja. Tidur di rumah.
Ada dunia ciptaan atau dunia yang telah diciptakan. Ya, sekurun waktu mulai dari awal dunia diciptakan sampai kepada nanti akhirnya. Kita sebut sebagai akhir daripada zaman ini. Oke, masa yang begitu panjang ini. Namun setelah masa yang begitu panjang ini disebut sebagai kekekalan. Oke, ada masa kekekalan. Itu nanti ketika Tuhan Yesus kembali ke dalam dunia, lalu Tuhan akan menghancurkan bumi dan langit yang lama ini dan memberikan kita langit dan bumi yang baru. Dan itu akan menjadi kekekalan selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian di sana. Itu kekekalan. Tapi ada juga disebut sebagai kekekalan sebelumnya. Jadi sebelumnya ada juga kekekalan. Dan kekekalan yang sebelumnya ini adalah kekekalan sebelum dunia ini ada. Jadi dari kekekalan ini sampai kepada kekekalan yang akan datang, Allah itu tetap sama. Itu yang dimaksudkan kalau kekekalan dari kekekalan di awal atau sebelum dunia dijadikan sampai kekekalan nanti setelah dunia ini dimusnahkan atau dihancurkan. Dari kekekalan sampai kekekalan. Jadi kenapa yang sebelum dunia diciptakan juga disebut sebagai kekekalan? Karena memang tidak ada ujungnya. Kalau ditarik ke belakang tak ada ujungnya. Kita mungkin berpikir bagaimana mungkin tidak ada ujungnya? Karena memang tidak ada waktu. Kapan waktu ada? Ketika Tuhan ciptakan waktu melalui matahari, bulan dan bintang-bintang. Kita bisa mengukur waktu. 24 jam kita ukur karena adanya matahari. Karena adanya perputaran bumi. Nah, sebelum semuanya ini ada, apakah waktu ada seperti yang kita hitung? Tidak ada. Oke, jadi itu kekekalan, tak ada ujungnya, tidak terukur oleh waktu. Dan begitu juga nanti di masa yang akan datang setelah dunia ini dihancurkan, juga tidak akan terukur oleh waktu. Karena di sini dikatakan bahwa dia ada, tadi dikatakan dia telah ada sejak kekekalan yang lampau, kekekalan sebelum dunia diciptakan, dan akan terus ada sampai kekekalan di masa yang akan datang. Dia adalah satu kesatuan pribadi dan memiliki sebuah identitas pribadi, sehingga dia memiliki hubungan pribadi dengan manusia. Allah adalah seorang pribadi, sehingga dia bisa memiliki hubungan pribadi dengan kita, manusia. Oke, kita bisa buka Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 9. Di sini kita melihat satu gambaran hubungan antara Allah dengan manusia. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 9. Ini ketika manusia masih di Taman Eden. Kita lihat di sini katakan di ayat 8 dan 9, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ada satu hubungan, bahkan percakapan antara Allah dengan manusia. Dan tentu ini ketika manusia belum jatuh atau sesaat setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka masih di Taman Eden dan Tuhan masih berbicara kepada mereka secara langsung, secara demikian. Namun kita menemukan di sini hubungan itu seorang pribadi dengan pribadi. Allah adalah pribadi, dia bisa berhubungan kepada kita secara pribadi. Okay. Nah, kita juga bisa lihat dalam Ulangan pasal 14. Ulangan 14. Ulangan 14 ayat 2. Hubungan ini bahkan mencakup hubungan antara Allah dan umatnya. Kita lihat sini ayat kedua, Ulangan 14 ayat 2 dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Hubungan antara Tuhan dengan umatnya adalah hubungan yang penuh dengan kasih. Tuhan memilih, Tuhan selamatkan. Itulah hubungan yang begitu baik antara Allah dengan manusia. Dan hubungan ini bisa ada secara pribadi karena kembali
Allah adalah pribadi. Oke? Kalau Allah bukan pribadi, maka kita tidak bisa memiliki hubungan dengan Allah secara pribadi. Itu adalah suatu hal yang tidak baik. Dia bukan seperti sebuah berhala dari kayu, baja, tanah liat, atau batu. Dia adalah seorang pribadi yang hidup, yang dapat mendengar, melihat, berpikir, merasakan, dan bertindak. Makanya nanti kita temukan juga bahwa Allah melarang kita untuk membuat bagi kita patung yang menyerupai apapun juga. Karena ada adalah seorang pribadi yang tidak sama dengan patung. Patung mempunyai mata tapi tidak bisa melihat, mempunyai telinga tapi tidak bisa mendengar. Dan ini sama sekali tidak bisa menggambarkan Allah. Yang bisa menggambarkan Allah adalah Dia sendiri. Karena Dia pribadi, Dia punya mata bisa melihat, Dia punya telinga bisa mendengar. Dia punya tangan bisa bekerja, Dia punya kaki bisa berjalan. Dan gambaran ini adalah gambaran yang kita pahami sebenarnya sebagai manusia. Contohnya, kita bangsa Indonesia kan. Nah, bangsa Indonesia terdiri dari begitu banyak manusia kan. Kita semua manusia. Nah, kalau kita mau merepresentasikan, mewakili, kalau misalnya ada rapat di negara lain, ada pertemuan di negara lain, lalu kita akan mengirimkan perwakilan kita, delegasi kita kan. Nah, ketika kita kirimkan delegasi kita, kita anggap orang ini sebagai yang mewakili kita, ya kan? Yang mewakili kita. Dia mulutnya adalah mulut kita, kita bisa bilang telinganya adalah telinga kita. Itu maksudnya orang yang didelegasi, orang yang dikirimkan ke sana, yang diutus ke sana. Lalu siapa yang akan kita utus ke sana? Mau kita utus patung ke sana sebagai perwakilan diri kita yang menggambarkan siapa kita? Tentu tidak kan? Karena kalau kita kirim patung ke sana tak ada gunanya. Dia punya mulut tak bisa bicara, dia punya telinga tidak bisa mendengar, dan sama sekali tidak mewakili kita sebagai kita manusia yang jauh lebih besar dari sebuah patung. Jadi kalaupun kita mau bilang Tuhan, kita wakili Dia dengan patung, juga sama halnya, tidak sama. Karena patungnya patung, Allah adalah Allah. Kalau kita saja manusia tidak mau diwakili oleh patung, apalagi Allah. Atau kita manusia tidak bisa diwakili oleh patung, apalagi Allah. Kita manusia yang terbatas saja, kalau dibandingkan dengan patung, tak ada sama-samanya sama sekali. Apalagi Allah yang maha besar, maha tahu, maha kudus, maha. Begitu mahanya Dia. Bahkan sampai kita manusia tidak bisa memahami Dia secara 100%. Apalagi Dia. Mau kita wakilkan dengan patung, tak bisa. Makanya dalam dunia ini tidak ada perwakilan yang bisa dikatakan sebagai perwakilan Allah. Tak ada. Nah, kita pun ketika kita manusia atau orang Kristen disebut sebagai ambassador kan, perwakilan Allah, itu bukan mewakili sifatnya Allah atau mewakili pemujaan kepada Allah, tidak. Tapi kita hanya coba memancarkan siapa Allah yang kita pahami melalui kitab suci. Tidak lebih dari itu. Nah, kita saya manusia yang mempunyai pribadi, yang punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tidak bisa mewakili Allah secara 100%, apalagi menerima penyembahan sebagai perwakilan Allah. Lalu kita manusia pergi pula menyembah patung yang jauh-jauh lebih rendah bahkan dari manusia sekalipun. Makanya Allah adalah seorang pribadi, adalah salah satu karakter atau sifat dasar Allah yang sangat-sangat perlu kita ingat, bahwa Allah adalah seorang pribadi, dan itu artinya Dia tidak bisa diwakilkan oleh apapun juga. Makanya kalau dibilang gambar pun, sekarang kalau dalam dunia kekristenan gambar-gambar seperti gambar-gambar yang disebut sebagai gambar-gambar Tuhan Yesus memiliki makna-makna kan.
Ada yang gambarnya ada hatinya dan hatinya bercahaya, dan itu menggambarkan bagaimana Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Dia. Ini semua tidak bisa menggambarkan Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah seorang pribadi dan Dia sudah beritahukan kepada kita dalam firman-Nya. Orang Kristen tidak perlu semua gambar-gambar ini. Orang Kristen perlu membaca Alkitab, menemukan pribadi Allah langsung dalam Alkitab. Ini hanya membuat kita malas membaca Alkitab, dan kemudian dalam kita berdoa, kita membayangkan gambar-gambar itu dan terjadilah penyembahan berhala. Jadi Allah adalah seorang pribadi. Ingat. Lalu Allah adalah satu. Kekristenan tidak percaya kepada tiga Allah. Oke, kita monoteisme. Oke, monoteisme. Mono artinya satu. Oke, teisme tentang Allah. Allah kita itu cuman satu, mono. Kita bukan politeisme. Politeisme, poli artinya banyak. Tahu kan, mono artinya satu, makanya kalau kita punya handphone dibilang ada speakernya bisa mono, bisa stereo. Kalau mono berarti yang satu speakernya hanya di bawah saja biasanya. Tapi kalau dia stereo berarti dua speakernya, satu di bawah, satu di atas. Itu stereo. Kalau poli, kita mungkin pernah pergi ke klinik. Klinik itu ada klinik aja, ada poliklinik. Tahu kenapa disebut sebagai poliklinik? Kalau klinik dia hanya ada satu dokternya di sana dan hanya ada satu keahliannya. Tapi kalau dia poliklinik, di sana ada lebih dari satu dokter, ada lebih dari satu penyakit yang bisa disembuhkan di sana. Poliklinik, makanya kalau dalam poliklinik biasanya ada dokter ini ahli THT, dokter ini ahli apalagi jantung atau apa. Jadi poliklinik banyak dokternya. Nah, itu namanya poliklinik, makanya banyak kliniknya dalam satu klinik. Di politeisme banyak Allah. Kita tidak percaya dengan banyak Allah. Oke, kita hanya percaya kepada satu Allah. Kita juga bukan triteisme. Kalau ada yang mau bilang triteisme, nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengenai Tritunggal. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kita ini triteisme. Apa itu triteisme? Mempunyai tiga Allah. Tidak. Kekristenan tidak percaya dengan tiga Allah. Oke, kita bukan politeisme, kita bukan triteisme, kita ini monoteisme. Satu Allah. Oke, jangan terima kalau kamu dikatakan Kristen kamu percaya tiga Allah. No, kita percaya hanya ada satu Allah. Oke, hal mendasar ini harus kita pahami dulu. Jadi Allah itu adalah satu. Dan kita tadi baca itu dalam Ulangan pasal 6. Kita lihat kembali Ulangan pasal 6 ayat 4. Dikatakan di sini ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, satu Allah. Oke, baik itu Yudaisme maupun kekristenan, dua-dua agama ini percaya monoteisme, hanya ada satu Allah. Oke, kalau yang kita baca Ulangan 6 ayat 4 ini disebut sebagai Shema. Kalau kita pernah dengar Shema, Shema artinya dengarlah. Nah, ini adalah satu ungkapan yang selalu diingat oleh orang Israel. Kalau orang Yahudi, mereka selalu mengingat yang satu ini. Kalau dibilang Shema, Shema, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita atau Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini adalah kayak ayat yang harus mereka hafal, wajib dihafal. Shema namanya. Ini adalah suatu hal yang penting juga bagi kita. Oke, kita buka 1 Korintus pasal 8.
Kita bilang, oh itu perjanjian lama. Oke, kita buka 1 Korintus pasal 8 perjanjian baru. Satu Korintus pasal 8 ayat 4. Katakan di sini tentang hal makan daging tentang hal makan daging persembahan berhala itu. Berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Di sini diungkapkan kepada kita mengenai Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah itu Esa. Oke. Lalu kita juga bisa lihat dalam 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Yang di sini karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah itu adalah Esa. Oke? Jadi ini adalah ajaran dari firman Tuhan. Kita orang Kristen tidak percaya triteisme atau politeisme. Kita hanya percaya kepada monoteisme. Hanya ada satu Allah. Mengenai Allah Tritunggal nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai itu. Jadi dasar yang pertama yang harus kita pahami adalah Allah itu satu. Dalam Katekismus Besar Westminster pertanyaan 8 dikatakan, apakah ada Allah yang lebih dari satu? Jawabannya hanya ada satu Allah, Allah yang hidup dan yang benar. Nah, mengenai kalau kita berbicara tentang hanya ada satu Allah, maka kita juga berbicara tentang hanya ada satu Allah yang hidup dan yang benar. Kita tidak percaya bahwa satu Allah tapi banyak jalannya. Tidak. Ketika kita berbicara tentang satu Allah, kita juga berbicara tentang hanya ada satu jalannya. Makanya tadi 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan bahwa oh memang Allah itu Esa. Tapi apakah banyak perantaranya? Tidak. Tadi dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan karena Allah itu Esa dan Esa satu pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Siapa dia? Yaitu manusia Kristus Yesus. Sangat ditekankan kata manusianya. Kenapa? Karena bilang kalau Kristus Yesus saja orang bisa bilang oh Kristus Yesus yang mana? Tapi dikatakan di sini Kristus Yesus yang telah menjelma menjadi manusia, sangat spesifik. Jadi kalau kita percaya bahwa hanya ada satu Allah, kita juga harus percaya bahwa hanya ada satu jalan kepada Allah, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi ini menjawab semua pertanyaan. Kalau dalam kekristenan, apa yang kita percaya? Apakah kita percaya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus bisa masuk surga? Tidak. Kita tidak percaya orang ini mengganggu saya. Kita tidak percaya bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus bisa masuk surga. Kita hanya percaya bahwa hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesuslah yang bisa masuk surga. Nah, kita percaya hanya ada satu Allah, dan itu mengatakan juga bahwa hanya ada satu jalan menuju surga. Orang bilang berarti kita tidak bertoleransi. Ini bukan masalah toleransi. Ini kepercayaan. Toleransi itu masalah sosial. Dalam kehidupan sosial, mau orang percaya apa terserah. Mau mereka ibadah dengan cara apa terserah. Tapi kalau ditanya kekristenan percaya apa? Kita percaya bahwa hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu melalui Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Oke? Jadi ini adalah hal yang kita perlu pahami. Lalu berikutnya, selain daripada Allah adalah seorang pribadi, lalu adalah satu, dikatakan juga sini Allah adalah roh. Allah adalah roh. Allah bukanlah seorang pribadi yang terbatas atau makhluk badania. Mari kita baca Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan di sini Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah adalah roh.
Dia bukan makhluk badania yang terbatas oleh badan seperti kita. Allah adalah roh. Sini katakan di dalam Alkitab, istilah manusia yang mengacu kepada Allah harus dimengerti sebagai kiasan. Oke? Jadi kalau dalam Alkitab, nanti kalau kita baca ayat-ayat yang ada di situ, kita akan menemukan bahwa mata Allah melihat, tangan Allah bekerja, kaki Allah berjalan. Nah, ini semua harus dimaknai sebagai makna kiasan. Karena kita tidak akan mengerti bagaimana roh berjalan. Pernah lihat roh berjalan? Tiki, pernah lihat roh berjalan? Gak pernah ya lihat? Dalam istilah dunia kan hantu. Pernah lihat hantu nggak? Kita nggak tahu. Kalau dibilang roh berjalan, kita tidak mengerti bagaimana roh berjalan. Jadi kalau dibilang Allah berjalan, yang ada di dalam pikiran kita adalah seperti manusia. Jadi Allah mencoba menjelaskan dirinya dengan cara yang sederhana yang kita bisa mengerti. Lihat betapa baiknya Tuhan. Tuhan itu bukan Allah yang sangat-sangat kejam. Kau ngerti atau tidak ngerti, dia tidak peduli. Nah, dia datang kepada standarmu, kepada seberapa tinggi kamu bisa memahami dia. Jadi ketika Allah bilang dia punya tangan atau tangannya bekerja, itu bukan berarti dia punya tangan seperti tangan kita, bukan. Tapi itu adalah cara Tuhan mendeskripsikan dia sedang mau menolong kamu dengan cara yang sederhana, yang bisa kita mengerti. Oke, makanya juga ketika kami hamba Tuhan juga berkhotbah atau mengajar, selain mempersiapkan apa yang kami sampaikan itu benar atau salah, juga harus memikirkan kata-kata yang sederhana. Walaupun kadang-kadang kalau saya khotbah kurang sederhana ya kata-katanya, susah dimengerti. Saya sudah mencoba berpikir apa kata yang sederhana atau kalimat sederhana. Makanya kadang-kadang dalam khotbah saya berikan contoh-contoh kan, supaya kita bisa mengerti. Kita belajar dari Tuhan sendiri yang maha bijaksana. Dia memberikan kita makna-makna yang sederhana, yang bisa kita mengerti. Jadi jangan berpikir ketika baca Alkitab mata Tuhan melihat, berarti Tuhan punya mata seperti mata kita. Tidak. Tapi itu adalah makna kiasan untuk menunjukkan bahwa Tuhan melihat kita. Tuhan melihat kita dengan caranya yang kita tidak tahu bagaimana, karena dia adalah roh. Oke? Jadi dia adalah roh. Lalu ketika Tuhan menampakkan diri, dikatakan di sini ketika Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia di dalam perjanjian lama, itu adalah Allah anak yang tampil di dalam penjelmaannya sebelum inkarnasi. Kita boleh lihat seperti contohnya dalam Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 7. Kejadian 12 ayat 7. Di sini dikatakan kepada kita, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, ini adalah Tuhan menampakkan diri kepada Abram untuk menyatakan kepadanya bahwa dia akan memiliki anak. Oke, kita lihat pasal 18, Kejadian 18 ayatnya yang pertama. Di sini secara pribadi langsung dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Jadi dia melihat di situ ada 3 orang. Kalau kita lihat kedua dikatakan ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Mungkin 3 orang ini bukan ketiga pribadi Allah, tapi salah satunya, dan 2 orang lainnya adalah malaikat. Satu orangnya adalah Allah sendiri. Dan siapa dia? Kalau kita membaca Alkitab membanding-bandingkan, kita akan temukan bahwa biasanya yang menampakkan diri kepada umatnya dalam perjanjian lama adalah Allah anak, Tuhan Yesus. Oke, dia sebelum betul-betul menjelma menjadi manusia, dia bisa menampakkan dirinya di masa yang lalu di perjanjian lama dalam rupa manusia yang kelihatan. Oke, sama seperti juga para malaikat yang bisa juga menunjukkan diri
dalam rupa manusia yang kelihatan. Malaikat juga adalah roh, namun ada waktu di mana mereka menampakkan diri mereka dalam rupa manusia supaya bisa dilihat oleh manusia. Oke, di sini adalah pribadi Allah kedua, yaitu Tuhan Yesus. Oke, jadi itu beberapa pengetahuan yang bisa kita temukan dalam Alkitab. Nah, konsekuensi atau misalnya kita katakan hasil dari kita memahami bahwa Allah adalah roh, kita tadi baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Ini ketika kita menyadari bahwa Allah adalah roh, ini juga memberikan kita pengertian bahwa kalau kita mau menyembah Dia, kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24, sekali lagi saya bacakan kepada kita, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus beribadah kepadanya di dalam roh. Apa maksudnya di dalam roh di sini? Dalam roh artinya, kalau kita mau berbicara tentang perasaan, sukacita, bahkan kesedihan, kalau kita mau katakan pun seperti haru, ya, terharu, sikap segala macam, ini harus keluar betul-betul dari roh, bukan dari manifestasi atau segala sesuatu yang berasal dari luar atau pengaruh dari luar. Nah, itu dimasukkan di sini. Beribadah kepada Allah di dalam roh artinya bahwa kalaupun ada perasaan-perasaan yang harus diekspresikan, itu harus betul-betul berasal dari roh, bukan berasal dari pengaruh dari luar. Dan ini salah satu dasar ketika kalau kita ingat kita mempelajari tentang ibadah yang benar, kita mengatakan bahwa di dalam gereja kita menentang segala bentuk manifestasi atau pengaruh dari luar yang bisa mempengaruhi kita ketika kita beribadah. Mulai dari suasananya, suasana ini termasuk kondisi atau bagaimana cara kita duduk, lalu suasananya dalam hal lampunya yang dibuat sedramatis mungkin supaya orang juga merasa dramatis. Kita menentang hal-hal ini. Kita menentang musik-musik yang membawa kita terbawa suasana. Ini semua ajaran psikologi. Bagaimana supaya orang tertarik, berikan mereka musik-musik yang akan mempengaruhi suasana hati mereka. Dalam gereja-gereja karismatik kadang-kadang ada yang sering saya katakan bahwa mereka diajari berbahasa roh. Itu ada sesinya, dan sebelum sesinya mereka bisa berbahasa roh, sebelumnya mereka sebut sebagai penyembahan. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan bernyanyi. Dan lagu-lagu yang dipilih adalah lagu-lagu yang memang tujuannya untuk itu, dan digunakan musik-musik, alunan-alunan musik yang membawa pikiran, perasaan mereka ke arah itu, memimpin perasaan mereka sampai mereka terhanyut ke dalamnya dan mereka ikut apa yang disampaikan. Ini namanya manipulasi, memanipulasi perasaan manusia menggunakan musik dan menggunakan suasana. Makanya di gereja-gereja ini kamu akan temukan dirimu dalam sebuah kegelapan. Karena suasana, kalau mau suasana yang emosional, lampunya tidak boleh seterang ini. Harus redup. Nah, itu akan mendukung untuk memanipulasi perasaan. Dengan begitu ketika kamu menangis ataupun kalau kamu bersukaria, itu bukan lagi karena rohmu menangis atau rohmu bersukaria, tapi karena ada tadi pengaruh dari luar yang membuat kamu menangis, yang membuat kamu terharu, yang membuat kamu bersukaria. Begitu juga kan mereka memainkan musiknya. Makanya dalam dunia ini ada beberapa jenis musik. Ada jenis musik jazz, blues,
Ada jenis-jenis musik yang mempengaruhi perasaan. Kayaknya banyak orang kalau mau tidur bunyikan musik jazz. Karena itu akan mengalun. Musik yang mengalun yang membawa kita cepat tidur. Kalau mau tidur silahkan dengarkan alunan-alunan musik seperti ini supaya kamu bisa tidur. Itu namanya memanipulasi perasaan kamu sehingga perasaan kamu yang tadinya tidak mau tidur menjadi mau tidur. Ini membohongi diri sendiri dan munafik di hadapan Tuhan. Yang harusnya kita tidak mau ke gereja atau tidak mau sebenarnya kita menangis terharu karena Tuhan, tapi gara-gara musik kita terharu. Lalu keluar dari gereja tidak ada lagi musiknya, apa yang kita lakukan? Kita tidak lagi terharu. Karena bukan roh kita yang terharu, perasaan kita yang sudah dimanipulasi. Nah, makanya Tuhan ingatkan kita, Allah adalah roh. Jadi Dia mau kita beribadah dalam roh. Perasaan kita yang betul-betul dari roh kita, bukan yang dimanipulasi, bukan yang dibuat-buat. Ingat, Tuhan melihat juga roh kita sampai kepada roh kita. Kita sungguh-sungguh atau tidak. Maka dalam gereja kita pastikan semua hal senormal mungkin, sebiasa mungkin, dan stagnan. Tahu stagnan? Artinya begitu saja. Jangan terlalu banyak yang diubah-ubah. Supaya orang terbiasa dengan suasana itu, ini suasana yang biasa. Sehingga itu tidak mempengaruhi perasaan mereka. Ya, kalau tiap hari kita ubah suasananya, mereka akan terbawa oleh suasana kita yang selalu berubah. Oke, jadi perhatikan, Allah adalah, dan tentu dikatakan ibadah kepadanya dalam roh dan kebenaran. Dan roh kita itu, perasaan kita itu harus dipimpin oleh kebenaran. Dan kebenaran, apa itu kebenaran? Dalam Alkitab selalu, kalau dibilang kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Maka kalaupun roh kita, kalau kita mau bilang harus dipengaruhi, itu bukan oleh suasana, tapi oleh firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang boleh mengubah perasaan kita. Makanya sebenarnya orang Kristen harus sangat-sangat mencintai lagu-lagu him. Tahu kenapa? Lagu-lagu him itu penuh dengan doktrin. Kalau kadang-kadang kita nyanyikan lagu him, kenapa banyak orang Kristen tidak suka lagu him? Karena lagu him itu tidak serta-merta berbicara tentang perasaan. Tapi ketika kita menyanyikan lagu him, otak kita bekerja. Karena kata-katanya itu penuh dengan pengetahuan. Dan mau nggak mau otak kita dipimpin untuk bekerja. Tidak ada relaksasinya, tidak ada. Menyanyikan lagu him itu tidak ada santai-santainya, tak ada. Karena isinya itu doktrin, ajaran kitab suci. Makanya kita begitu mau dalam gereja itu selalu dinyanyikan lagu him. Karena kalaupun kita mau dipimpin atau dipengaruhi, hanya ada satu yang bisa mempengaruhi kita, yang boleh mempengaruhi kita, firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu ditulis dalam bentuk lagu, jadilah him. Makanya him itu tidak banyak yang berbicara tentang perasaan-perasaan pribadi. Lebih banyak berbicara tentang karakter-karakter Allah. Siapa Allah? Siapa kita di hadapan Allah? Apa ajaran firman Tuhan yang benar? Itu yang dituliskan dalam him. Ya, jadi hal-hal ini bisa kita perhatikan ketika kita tahu bahwa Allah adalah roh. Oke? Kita ambil waktu 10 menit istirahat. Ya, udah jam 8. Mari kita istirahat 10 menit. Yang mau ke toilet silakan ke toilet, yang mau minum silakan minum. Yang mau pergi makan boleh, tapi ingat pulang 10 menit.
ya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita malam ini. Nah, tadi kita berhenti di sini atribut-atribut Allah. Oke, kalau tadi sifat dasar Allah, sekarang kita mau berbicara tentang atribut. Atribut itu adalah bisa dikatakan apa yang dimiliki oleh Allah, perasaan atau karakter yang dimiliki oleh Allah. Allah adalah tidak terbatas, kekal, tidak berubah. Oke, 3 hal ini. Atribut-atribut alaminya. Berikut ini adalah sifat-sifat Allah yang tidak dapat disalurkan. Dan ini tadi disebut sebagai dia tidak berubah. Oke, kalau kita baca Ayub 11. Tidak terbatas. Dia tidak terbatas, dia kekal dan tidak berubah. Pertama, tidak terbatas, kita lihat Ayub pasal 11. Ayat 7. Ayub 11 ayat 7. Mari saya bacakan bagi kita. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Hakikat Allah, dia tidak terbatas. Begitu luasnya, begitu dalamnya, bahkan tidak bisa terselam. Ini pertanyaan retorika. Dapatkah? Tidak dapat. Karena begitu tidak terbatasnya dia. Lalu dia adalah Allah yang kekal. Kalau kita baca Mazmur 90 ayat 2. Mazmur 90 ayat 2. Mazmur 90 ayat 2. Karena di sini sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Nah, ingat kembali, selama-lamanya sampai selamanya, kekekalan sampai kekekalan. Kekekalan sebelum dunia dijadikan sampai kekekalan setelah dunia dijadikan. Dia tetap Allah, dia kekal. Oke? Lalu dia tidak berubah. Seperti di sini yang suka Allah yang berubah. Kita sering mendengar Allah bisa berubah. Bahkan Allah bisa diubah oleh doa kita. Apakah doa kita bisa merubah Allah? Tiki, kamu bisa ubah Tuhan dengan doamu? Cobalah nangis sekencang-kencangnya. Minta terus, Tuhan akan mengubah. Tuhan akan berubah. Mazmur 102 ayat 26 sampai 28. Katakan di sini, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Tidak ada setitik pun perubahan daripada Allah. Dan ketika kita berbicara tentang Allah tidak berubah, kita bukan berbicara tentang hanya sebagai dia adalah Allah, tapi segala aspek mengenai dia tidak pernah berubah. Jadi ini makanya kita harus belajar doktrin. Karena dari doktrin kita akan tahu apa yang benar yang harus kita lakukan. Apa prinsip-prinsip yang benar. Nah, salah satu prinsip yang sering diajarkan adalah mengenai doa. Apakah doa bisa mengubah Allah? Banyak yang bisa mengatakan, oh doa bisa mengubah Allah. Minta dan terus minta, Allah akan memberikan kepadamu. Seolah-olah Allah saat ini tidak berikan, tapi nanti kalau kamu terus minta, dia pikir, kayaknya saya berikan sajalah sama dia. Itu Allah berubah. Allah tidak demikian. Allah tidak pernah berubah. Nanti sepanjang seiring berjalannya waktu kita akan mempelajari tentang ada juga ungkapan-ungkapan dalam Alkitab mengenai yang seolah-olah menunjukkan Allah berubah. Seperti ada kata Allah menyesal. Kalau kita pernah baca, Allah menyesal. Lalu apakah kata Allah menyesal itu berarti Allah berubah? Tidak. Kembali dasarnya adalah Allah tidak berubah. Lalu dia adalah Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu mana mungkin menyesal. Dia adalah Allah yang maha bijaksana. Ini dasar-dasar. Lalu kalau kita melihat ada kata Allah menyesal, lalu apa maknanya? Apa artinya? Alkitab tidak bisa kontradiksi dengan Alkitab.
Alkitab ditafsirkan oleh Alkitab. Maka Allah menyesal, kemudian kita temukan, kalau kita membaca juga konteksnya, ini bukan berbicara tentang perubahan. Yang awalnya Allah bilang A, sekarang dia bilang B. Bukan. Tapi ini adalah cara Tuhan kembali untuk mengungkapkan sesuatu yang kita tidak mengerti. Ada satu rencana Tuhan yang kelihatan kontradiksi. Lalu bagaimana Allah mengajarkannya kepada kita? Bagaimana Allah mengatakannya kepada kita? Nah, Allah di dalam hikmatnya menggunakan kata itu, menyesal. Nah, menyesal di sana bukan berarti menyesal seperti kita manusia. Tapi sekedar memberitahukan kita ada perubahan. Tapi perubahan ini bukan perubahan dirinya, bukan perubahan rencananya, tapi perubahan yang kita alami, yang kita rasakan. Apakah rencana Tuhan berubah? Tidak. Karena memang rencananya adalah dari kayak mana saya bilang? Oke, contohnya seperti ini. Kalau kita mengalami sakit penyakit, contohnya kita sakit. Lalu ketika kita sakit, kita berdoa. Contohnya kita sakit kepala, yang paling sederhana. Lalu kita berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Lalu Tuhan menunjukkan kepada kita, kalau dalam perjanjian lama dia akan berbicara kepada kita. Dia bicara sama kita, tidak, aku tidak sembuhkan kamu. Lalu kita terus berdoa. Dan ketika kita berdoa, tiba-tiba Tuhan sembuhkan kita. Lalu sebelum dia sembuhkan kita, dia bilang, aku menyesal, aku sembuhkan kamu. Nah, ini masalah. Apakah kata ketika Tuhan bilang aku menyesal itu sama seperti penyesalan kita? Tidak sama. Karena kalau penyesalan kita itu karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya kan? Tapi kalau penyesalan Tuhan tidak sama. Kenapa? Karena dia tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu apa maksudnya ketika Tuhan katakan aku menyesal? Itulah satu ungkapan sederhana yang sangat ringkas untuk mengatakan kepada kita, kamu tahu bahwa dalam rencanaku dalam dirimu, ketika kamu berdoa sebelumnya, kamu tidak kusembuhkan. Tapi dalam rencanaku juga, setelah beberapa saat kemudian atau beberapa waktu kemudian, kamu aku sembuhkan. Jadi masih termasuk dalam rencana Tuhan. Tapi ada sebuah perubahan. Lalu bagaimana Tuhan ungkapkan kepada kita? Tuhan mengungkapkan kepada kita dengan kata yang sederhana, aku menyesal. Itu supaya kita tangkap saja, ada perubahan. Tapi perubahan ini bukan perubahan karena Allah berubah. Tapi perubahan yang muncul dari rencananya, yang sebenarnya sudah dia rencanakan. Paham kan? Jadi itu maksudnya. Jadi Allah itu tidak pernah berubah. Apakah rencananya berubah juga? Tidak. Karena rencananya sudah fix. Tapi dalam rencananya tersebut ada perubahan yang kita rasakan. Bukan berarti Allah berubah. Oke? Karena itu masih dalam rencananya. Jadi Allah tidak berubah. Jangan pikir kalau kita berdoa lalu kita yang mengubah Allah. Doktrin-doktrin seperti ini atau ajaran-ajaran seperti ini adalah ajaran-ajaran yang mempusatkan segala sesuatu kepada diri kita, bukan kepada Allah. Kalau seperti penjelasan saya tadi tentang kata menyesal, kita akan berpusat kepada Allah. Allah yang mengontrol segala sesuatunya. Allah yang rencanakan segala sesuatunya. Dalam rencananya ada seolah-olah perubahan yang kita rasakan. Allah yang bekerja. Tapi kalau kita berbicara tentang doa kita mengubah Allah, siapa yang hebat? Kita. Nah, doktrin-doktrin ini adalah doktrin-doktrin yang memusatkan segala sesuatu kepada diri kita sendiri. Aku bahkan bisa mengubah Allah. Karena aku anak Allah, Allah harus dengar aku anaknya. Tuhan harus dengar aku. Ini bahaya. Karena memang kita anak Allah. Dalam Alkitab juga bahkan kita disebut sebagai sahabat Allah. Tapi tidak sama seperti yang kita bayangkan. Tidak sama seperti anak kita sebagai manusia. Tidak sama seperti sahabat kita, manusia dengan manusia. Ingat selalu, Allah itu Bapa kita. Allah memang sahabat kita. Tapi Dia adalah Allah. Jangan pernah lupa, Dia adalah Allah. Kalau ayah kita pun dalam dunia ini, orang tua kita saja dalam dunia ini, bagaimanapun dia bersikap begitu bersahabat dengan kita, kita tidak bisa dan tidak boleh
menyamakan diri kita dengan dia. Karena dia orang tua. Makanya dalam dunia modern ini, tahu nggak? Orang dewasa itu sebenarnya takut untuk terlalu bersahabat dengan anak-anak. Karena anak-anak zaman sekarang, kalau kita bersahabat dengan mereka, mereka melunjak. Jadi mereka pikir kita sama seperti mereka. Dia seharusnya tidak. Beda halnya dengan anak-anak zaman dulu. Sebagaimanapun bersahabatnya orang dewasa, kita masih menaruh rasa hormat dan rasa takut kepada orang tersebut. Nah, itu yang seharusnya. Ketika Allah begitu mau bersahabat dengan kita, menyebut kita sebagai bapa dan menyebut dia sebagai bapa dan kita anaknya, maka selalu ingat, dia adalah Allah. Keputusan terakhir ada di tangannya. Bahkan orang yang paling, kalau kita mau bilang, paling rohani dalam sejarah gereja yang pernah ada, yaitu Rasul Paulus. Ingat selalu ini, ketika dia berdoa 3 kali bahkan untuk Tuhan sembuhkan dia. Tuhan sembuhkan. Seorang rasul, doanya tidak didengarkan Tuhan. Dia bilang, Tuhan sembuhkan aku. Dan kalau dia sembuh, bukankah sesuatu yang baik kan? Bukan hanya baik bagi dirinya, tapi juga baik bagi orang lain, karena dia melayani Tuhan. Dia punya duri dalam dagingnya, sebuah hal yang dikatakan menggocoh dirinya, yang menusuk dirinya. Ada orang yang bilang itu dosa. No, tidak mungkin dosa. Karena kalau itu dosa, bagaimana mungkin Tuhan bilang tidak mau sembuhkan dia? Tuhan mau kita sembuh dari dosa. Tuhan tidak pernah mau kita tetap bertahan dalam dosa. Itu penyakit. Dan kalau kita membaca sedikit sejarah-sejarah gereja, buku-buku tulisan orang, ada yang mengatakan bahwa kemungkinan besar Rasul Paulus itu memiliki tubuh yang kurang normal. Dia mempunyai tubuh yang memiliki banyak penyakit dan tidak seperti orang normal biasa. Itu penyakit dia. Tapi dia bisa berjalan ratusan kilometer untuk mengabarkan ini. Dan kalau dia sembuh, mungkin ribuan lagi kilometer bisa dia capai kan? Kalau kita berpikir secara manusia. Tapi Tuhan bilang, tidak. Aku tidak sembuhkan. Lalu Paulus mau bilang apa? Terus minta Tuhan sampai Tuhan mengubah pikirannya? Tidak. Tuhan bilang tidak sembuh, ya sudah tidak sembuh. Kasih karunia aku cukup bagimu. Rasul Paulus bilang amin. Dia bilang, makanya lah di dalam kelemahan aku menjadi kuat. Segala sesuatu harus berfokus kepada Allah. Apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita mau. Nah, itu adalah hasil kalau kita mengerti Allah itu tidak berubah. Dia tidak terbatas, dia kekal, dia tidak berubah. Atribut-atribut alaminya. Berikut ini adalah sifat-sifat Allah yang tidak dapat disalurkan. Ini sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah semata. Tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Itu maksudnya. Oke? Apa itu? Pertama, hakikat. Allah adalah maha hadir. Manusia tidak pernah bisa menjadi maha hadir. Hanya Allah yang maha hadir. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di mana-mana dan segala sesuatu ada di hadapannya. Dia selalu ada pada waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Dia tidak akan berubah di dalam karakter atau kepribadiannya. Oke. Jadi kepribadian Allah adalah dia maha hadir dan dia tidak pernah berubah. Dan ini tidak mungkin terjadi kepada manusia. Hanya Allah yang bisa memiliki ini. Kedua, dalam hikmatnya. Allah adalah maha tahu. Dia tahu segala sesuatu dulu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Nah, dan ini juga membuat kita lebih yakin bisa bersandar kepada Allah. Mengenai hari esok kita. Mengenai minggu yang akan datang. Mengenai tahun ini sepanjang tahun. Mengenai tahun-tahun yang akan datang. Kita tidak perlu khawatir. Makanya Tuhan bilang sama kita, jangan khawatir. Dan kalau kita tidak mau khawatir, kita perlu bersandar kepadanya. Karena dia tahu segala sesuatu. Dan itu artinya apa? Apakah itu artinya kita harus tahu juga? Tidak. Kita tidak perlu tahu. Itu namanya bersandar.
Kalau kita harus juga tahu, berarti bukan bersandar namanya. Kita sama-sama tahu. Tidak perlu tahu. Tuhan saja yang tahu. Dan kita bersandar kepada pengetahuan. Kuasa. Allah adalah maha kuasa. Kita bersandar kepadanya, jangan takut. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, di sini kata ini muncul. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh Allah. Dia sepenuhnya berkuasa atas segala sesuatu, baik jasmani maupun rohani. Namun di sini katakan perlu dicatat bahwa mustahil bagi Allah untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kepribadian dan kehendaknya. Kadang-kadang agak sedikit dilema untuk mengatakan mana yang lebih baik untuk mengatakan Allah tidak bisa berbuat dosa atau Allah tidak mau berbuat dosa. Kalau kita bilang Allah tidak bisa berbuat dosa, seolah-olah kembali Allah tidak maha kuasa. Itu yang orang katakan. Mana yang lebih baik? Tetap Allah tidak bisa berbuat dosa. Karena kata tidak bisa itu bukan hanya berbicara tentang kekuatan, tapi juga berbicara tentang kemauan. Sama sekali tidak akan berbuat dosa. Jadi dia tetap Allah yang maha kuasa, tapi dia tidak berbuat dosa. Kembali, kalau kita mengingat konsep ini, harus selalu ingat, ada konsep-konsep yang hanya muncul ketika manusia ada dalam dunia. Salah satunya mengenai dosa. Kapan dosa muncul? Kejadian pasal 3. Manusia. Sebelum itu, sebelum ada segala ciptaan, apakah ada dosa? Tak ada. Jadi konsep-konsep yang ada setelah dunia diciptakan tidak bisa jadikan satu alasan bahwa Allah harus punya standar yang sama. Tak bisa, karena dia jauh ada sebelum dunia ada. Jadi kalau dibilang, oh dia tidak bisa berbuat dosa, berarti dia tidak maha kuasa. Bukan demikian konsepnya. Karena dosa ada setelah manusia ada. Sebelum manusia ada, dosa tidak pernah ada. Dan karakter Allah sudah ada sebelum manusia ada. Allah adalah maha kudus, dia tidak berbuat dosa. Lalu sifat-sifat moralnya. Nah, sifat-sifat moral ini adalah sifat yang bisa kita miliki sebagai manusia. Pertama, kekudusan. Allah itu tidak berdosa. Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Dia adalah sempurna di dalam karakter, moral dan penghakimannya. Oleh karena itu dia adalah ukuran dari semua hukum etis. Hukum etis adalah hukum moral. Kalau kita lihat Wahyu 4 ayat 8, Wahyu pasal 4 ayat 8, katakan di sini, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan ada lagu kita akan dalam nyanyian pujian. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 2 ya. Suci, suci, suci. Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Suci, 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 ya kan? Kudus, kudus, kudus. Holy, holy, holy. Nah, bahasa Inggrisnya 3 kali disebutkan. Kudus, kudus, kudus. Kenapa 3 kali? Kenapa harus 3 kali? Kenapa bukan 4 kali? Kenapa bukan 5 kali? Kenapa bukan 7 kali? 7 kali biasanya angka sempurna kan? Kenapa hanya 3 kali? Marco, kenapa hanya 3 kali? Kenapa bukan 7 kali? Hah? Kamu nggak tanya apa yang 3 kali, Pak? Marco, apa yang 3 kali? Apa yang saya tanya 3 kali? Johnson, ingat ya, minggu depan kalau si Marco datang bawa kopi dari rumah. Kenapa 3 kali? Tiki, kenapa 3 kali? Kenapa 3 kali? Kenapa bukan 5 kali? Kenapa bukan 7 kali? Atau 10 kali?
Wah ya, kamu dengar dari mana itu? Ya, karena Allah adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang ada di atas tahta. Kudus, kudus, kudus. Makanya dalam lagu pujian kita, hymn kita, suci, 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 dan disebutkan di sana Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tidak sia-sia belajar firman Tuhan. Pikirannya connect dengan doktrin. Oke, bagus. Jadi kekudusan itu adalah milik Allah Tritunggal. Oke, ketiga, pribadi Allah adalah kudus. Dia adalah sempurna di dalam karakter, moral, dan penghakimannya. Penghakiman Tuhan juga termasuk dalam kekudusannya. Artinya dia tidak menghakimi kita berat sebelah. Kalau berat sebelah berarti berdosa, suatu hal yang tidak benar. Penghakiman Tuhan itu kudus. Oleh karena itu dia adalah ukuran dari semua hukum etis, hukum moral. Hukum-hukum Allah adalah kudus, karena hukum-hukum ini datangnya dari Allah yang kudus. Sekali tadi saya bawa Wahyu pasal 4 ayat 8 untuk juga memberikan kita pengetahuan bahwa ketika dibilang kudus, ini juga berbicara tentang Allah Tritunggal yang kudus. Ketiganya adalah pribadi Allah yang kudus. Dan ini bisa untuk kita. Kita bisa menjadi kudus kalau kita taat kepada firman Tuhan. Tentu kita sudah dikuduskan dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dan kita bisa terus hidup kudus dengan cara menaati firman Tuhan. Keadilan. Allah adalah adil di dalam urusannya dengan manusia. Allah tidak dapat dan tidak akan mengabaikan dosa. Keadilannya tercermin di dalam hukum Musa. Lihat sebagai contoh lex taliones atau hukum pembalasan yang terdapat dalam Imamat pasal 24. Keadilan Allah juga terlihat di dalam kematian Kristus di atas kayu salib, di dalam menebus hukuman dari dosa supaya kita dapat menerima hidup yang kekal. Mari kita lihat Mazmur 89. Mazmur 89 ayat 15. Mazmur 89 ayat 15. Katakan di sini, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depan. Allah adil. Sangat penting, karena kadang-kadang dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, lalu kita coba mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, lalu kita mulai bilang, oh Allah tidak adil. Ingat, Allah itu adil. Nah, kalau kita membaca lebih banyak dalam Alkitab, kita tahu bahwa segala sesuatu terjadi demi kebaikan. Tidak ada yang terjadi demi keburukan, yang sesuai dengan rencana Allah tentu, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki tentunya. Segala sesuatu terjadi demi kebaikan. Ketika saya kecil, ketika saya belum mengerti, saya juga berpikir, Allah itu tidak adil. Kok teman-teman saya bisa hidup enak, makan 3 kali sehari, makanannya lagi enak-enak. Kok saya tak bisa? Jajan di sekolah tak ada, teman-teman saya pergi jajan di sekolah. Di rumah hanya ada nasi, garam, ubi. Paling-paling ubi kayu ditarik di sebelah rumah, dipotong tipis-tipis, digoreng, jadi ada kerupuk sambal, teman nasi. Nah, itu hidup saya waktu kecil. Saking miskinnya saya waktu kecil. Sangat miskin. Sangat miskinnya lagi, kadang-kadang kami hanya makan bubur. Karena nasi, beras hanya bisa dibeli beberapa banyak saja. Jadikan bubur supaya lebih banyak, dia kan. Kalau jadi bubur lebih banyak, dia kan. Dikasih kecap asin. Kalau nggak sanggup beli kecap asin, kasih garam. Kok saya harus seperti ini? Tapi tidak ada yang terjadi kebetulan. Allah itu adil. Karena di dalam situasi yang begitu sulit, karakter kita dibentuk. Dan saya tahu itu ternyata Allah sedang mempersiapkan saya supaya saya mempunyai karakter yang kuat dalam mengajar dan mempertahankan kebenaran firman-Nya. Kesulitan apa yang harus saya takuti?
Sementara kalau kita mau bilang kesulitan dalam hidup yang terberat, mungkin saya pernah alami. Itulah yang membuat saya dulu tidak pernah ragu untuk keluar dari kampung halaman, pergi ke Batam ini untuk kuliah. Lalu ketika saya diutus pergi ke Singapura sendiri, saya pergi tanpa rasa takut. Kenapa? Karena karakter itu sudah dibentuk dari saya kecil tadi yang hidup begitu susah. Tak ada yang terjadi secara kebetulan. Allah itu adil. Dia tahu bagaimana membentuk kita sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Jadi jangan pernah merasa Allah itu tidak adil. Makanya dalam kekristenan kita seharusnya tidak boleh membanding-bandingkan diri. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kamu dan dia mempunyai tujuan masing-masing sesuai dengan kehendak Allah. Mempunyai peran masing-masing. Dan seandainya semua orang tahu perannya masing-masing, maka kerajaan Tuhan dalam dunia ini lebih cepat dan lebih mudah diperluas. Mereka yang miskin sadar bahwa ini adalah cara Tuhan untuk memakai mereka dalam pelayanan-pelayanan yang kecil, pelayanan-pelayanan yang bisa lebih masalah tenaga segala macam, sesuatu yang bisa mereka berikan kepada Tuhan. Yang Tuhan berikan berkat lebih banyak, mereka tahu bahwa berkat mereka yang Tuhan berikan juga untuk membantu, mensupport, mendukung pelayanan. Dalam sejarah gereja kita membaca orang-orang seperti ini. Mereka yang tidak mempunyai apa-apa untuk berikan kepada Tuhan, mereka berikan tenaga mereka untuk Tuhan. Mereka yang Tuhan berkati dengan pekerjaan yang baik dan berkat yang banyak, mereka gunakan harta mereka untuk melayani Tuhan. Ini tidak bisa dibandingkan. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itulah yang bisa kita berikan kembali kepada Allah. Jadi jangan banding-bandingkan diri. Terima apa yang Tuhan berikan kepada kita dan gunakan itu. Makanya kalau kita membaca perumpamaan talenta, apakah semua Tuhan berikan 10 talenta? Semua Tuhan berikan dengan talenta yang sama? Tidak kan? Ada yang 2, ada yang 5. Beda. Tidak semua sama, ada yang 1. Tidak semua sama. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka menggunakan talentanya. Bukan berapa banyak talentanya, bukan itu yang penting. Tapi bagaimana mereka menggunakannya. Jadi Allah itu adil, oke? Jangan pikir bahwa Allah itu tidak adil. Kembali, apakah kita bisa tunduk dan merasakan keadilan Allah yang sesungguhnya? Oke? Kebaikan. Allah adalah baik dan penuh dengan anugerah. Allah itu sangat baik. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 68. Mazmur 119 ayat 68. Katakan di sini, Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Engkau baik dan berbuat baik. Jangan khawatir. Kadang-kadang sebagai orang Kristen kita bilang, Tuhan bilang seperti ini, Tuhan bilang seperti itu. Tapi nanti kalau aku lakukan, aku dihina, aku kehilangan pekerjaan, aku dianiaya, aku begini, aku begitu. Jangan khawatir. Makanya di sini lihat pemazmur ini. Sangat unik kan? Ketika dia bilang Allah itu baik, yang dia minta dari Tuhan apa? Kadang-kadang kalau kita berbicara tentang Allah yang baik, yang muncul di kepala kita adalah Allah itu baik. Berarti ayo kita minta apa yang kita mau kan? Allah kan baik. Kamu mau apa? Kamu mau apa, Johnson? Pasti dikasih Tuhan. Allah itu baik. Kamu mau apa? Enggak ada yang kamu mau. Betul. Kayak mana kamu ini tak punya kemauan. Mau aja enggak, apalagi dikasih. Kamu gak mau apa-apa ya, Johnson? Gak mau? Uang 1 koper mau? Oh, mau. Gak mau, tapi kalau uang 1 koper mau. Mobil mau, mobil. Mau mobil. Gak mau mobil? Gak mau mobil? Hah? Gak mau? Alphard. Hah? Gak bisa bawa? Gak apa-apa.
minta papamu bawa. Atau kasih sama Tiki mau. Ya kan Tiki, Alphard, nggak mau tuh Alphard, nggak mau Ferrari, Lamborghini. Apa yang kamu mau minta sama Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan kasih kamu. Bukan begitu yang ada di pikiran si pemazmur ini. Seorang yang sungguh-sungguh mengenal Allah. Ketika dia bilang, engkau baik dan berbuat, apa yang dia minta? Ajarkanlah aku ketetapanmu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Yang dia minta justru, ajarlah aku firmanmu, seluruh kebenaran firmanmu, ketetapan-ketetapanmu. Kenapa? Karena begitulah berubahnya ajaran itu. Dari ajaran yang benar ke ajaran yang salah. Dalam mengikut Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, yang kita perlukan adalah kesetiaan kepada Tuhan. Makanya Tuhan selalu bilang, ingat selalu, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Di dalam kekristenan tidak pernah fokus utamanya adalah apa yang kita mau. Tak pernah. Gak pernah diajarkan dalam Alkitab kepada kita. Kalau kamu menjadi orang Kristen, yang menjadi fokus utama dalam kehidupanmu sekarang, apa yang kamu mau. Tak pernah. Tapi apa yang Tuhan mau. Ajaran inilah yang sesuai dengan Alkitab. Dan kalau kita membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, itu akan kita temukan konsisten mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, ditolong oleh Tuhan, kebaikan Tuhan, semuanya berpusat dan berfokus kepada dirinya, bukan kepada kita. Masalah tadi saya bilang perubahan ajaran adalah ajaran kekristenan di zaman modern ini yang lebih mengutamakan diri kita, apa yang kita mau, apa yang kita ingin. Maka kita akan menemukan satu kalimat-kalimat yang sangat bertentangan satu dengan lainnya. Ketika dalam dunia sekarang ini, bahkan dalam kekristenan diajarkan minta. Kamu mau apa? Berkat apa? Pertolongan apa? Datang sama Tuhan. Tuhan itu baik. Di satu sisi kita lihat yang bertentangan dengan itu. Kalau Allah itu baik, yang kamu minta adalah ajar aku ketetapan-ketetapanmu. Apa maksudnya? Kalau kamu betul percaya Allah itu baik, maka yang harus keluar dari mulutmu, yang harus ada dalam hati dan pikiranmu, bukan Tuhan pasti berikan apa yang kamu mau, bukan. Tapi kalau kamu percaya Allah itu baik, yang harus ada dalam mulutmu, yang harus ada dalam pikiran dan hatimu adalah apapun yang Tuhan berikan, itulah yang baik. Baru benar kamu percaya Allah itu baik. Konsepnya sama sebenarnya, sederhana dengan kita hidup dalam dunia ini sebagai manusia. Kalau anak kita bilang sama kita, masakanmu adalah yang terenak di dunia. Apapun yang kamu masak, enak. Lalu ketika kamu sedang masak di dapur, tiba-tiba dia datang sama aku, masak apa? Terus dia bilang, oh saya lagi masak ikan goreng. Dia bilang, aku gak mau ikan goreng itu gak enak lah. Aku maunya ayam goreng. Barusan kamu bilang semua masakanku enak. Lalu sekarang kamu gak mau ikan goreng. Apa yang kita bilang sama anak kita? Munafik. Makanya sekali lagi kalau dia bilang sama kita, masakanmu paling enak di dunia, bohong. Kita langsung ya, bohong. Kemarin aku masak ikan goreng, kau nggak mau, kamu maunya ayam goreng. Dan kita dibohongi dalam kekristenan. Mereka bilang, oh Allah itu baik, Allah itu baik. Lalu kalau Allah itu baik, dia akan berikan apa yang kamu mau. Bukan begitu. Kalau Allah itu baik, dia akan berikan apa yang dia mau. Dan kamu harus terima itu sebagai kebaikan. Kalau memang kamu percaya Allah itu baik. Tapi kalau kamu menentukan apa yang harus diberikan Allah kepadamu, berarti kamu tidak percaya Allah itu baik. Omong kosong. Allah itu baik, bersandar kepada apa yang dia mau. Makanya dalam kita berdoa, selain meminta, ada satu hal yang kita kurang lakukan.
adalah mencari kehendak Tuhan. Itu namanya bergumul. Bergumul sebenarnya artinya bergumul dalam doa itu bukan menangis, meraung-raung, meminta Tuhan berikan ini, berikan itu. Bukan itu bergumul. Kata bergumul itu artinya seperti berkelahi. Dalam kita berkelahi itu artinya kita mencari yang mana yang benar. Itu namanya bergumul. Berdoa itu bergumul. Artinya dalam doa kita sambil berpikir, mencari Tuhan, apa yang kamu mau sebenarnya? Apa yang kamu mau? Bertanya sama Tuhan, Tuhan apa sebenarnya? Aku mau seperti ini, tapi benar enggak ini yang kamu mau? Kasih tahu aku apa yang kamu mau. Dan ketika Tuhan kasih tahu kita apa yang kamu mau, yang Dia mau, kita bergumul, Tuhan, itu kedengaran tidak enak, itu kedengaran tidak baik. Tapi benar gak itu yang kamu mau? Kalau itu, Tuhan, bagaimana caranya supaya aku taat kepadamu? Nah, itu namanya bergumul. Bukan meminta-minta saja. Bukan mengklaim. Bahasa aja yang sering mengklaim kepada Tuhan. Apa yang kamu klaim? Kamu siapa? Suatu pagi ketika kita lihat anak-anak kita mau pergi sekolah, mereka bilang, aku klaim samamu Bapak ya, aku mau jajanku hari ini 20.000. Aku klaim. Lalu kita bilang sama anak kita, kau siapa klaim-klaim? Yang kasih uang saya yang kerja. Ini 2.000. Gak mau terima ya sudah. Itu namanya kita punya otoritas terhadap anak kita. Begitu dengan Allah. Kamu klaim apa sama Allah? Kamu siapa? Kita orang Kristen pergi klaim sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu siapa? Mau klaim-klaim? Tidak ada klaim. Bergumul. Kita sampaikan apa yang kita mau, tidak salah. Kadang-kadang dalam keterbatasan pikiran kita, pengetahuan kita, kelemahan kita, bahkan apa yang kita minta kadang-kadang hal yang tidak benar. Bisa jadi karena kita lemah. Makanya kita bergumul. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan aku mau ini, tapi benar enggak? Boleh tidak? Bisa tidak? Kita bergumul. Nah, itu kalau kita percaya Allah itu baik. Jadi kalau kita hanya memikirkan apa yang kita mau, berarti kita tidak percaya Allah itu baik. Kita percaya bahwa apa yang kita mau itu yang baik. Kita yang baik, bukan Allah. Allah enggak tahu. Allah enggak tahu. Makanya banyak orang memaksakan kehendaknya. Tuhan bilang jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Anak-anak muda pergi menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Dekat dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Berpacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak percaya Allah itu baik. Tuhan bilang jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Itu kayaknya kurang baik Tuhan. Tapi aku merasakan jauh lebih baik adalah bagiku untuk berpacaran dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, itu lebih baik Tuhan. Kamu percaya bahwa Allah itu tidak baik. Itu maksudnya. Kalau kita percaya Allah itu baik, ketika kita membaca Alkitab, semua apa yang Dia katakan. Makanya pemazmur tadi, ajarkanlah ketetapan-ketetapan kepadaku. Aku akan tunduk kepadanya. Karena aku tahu itu yang terbaik bagiku. Itu baru kita percaya Allah itu baik. Dan dalam kebenarannya terakhir di sini katakan Allah ditandai dengan kebenaran. Dia adalah tulus hati, jujur dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada dusta di dalam Dia. Sifatnya yang jujur dibuktikan oleh kitab suci yang adalah benar. Tuhan tidak bermain dengan kata-kata, tidak. Apa yang dikatakan oleh Tuhan begitu sederhana, simple dan tegas. Di dalamnya tidak ada makna-makna atau maksud-maksud yang tersembunyi. Tidak ada. Karena Allah adalah Allah yang jujur. Dia bilang apa adanya. Makanya kita sebagai orang Kristen juga begitu. Kita yang menjadi orang yang suka menggunakan kata-kata manis. Tapi dalam hati kita maunya bisa lebih cuman biar dia tidak sakit hati, biar dia tidak ini beda namanya dengan kita berbicara dengan sopan santun ya. Bukan jadi masukan. Tapi ketika kejujuran itu dibutuhkan atau suatu hal itu
perlu dinyatakan di dalam kata-kata yang keras sekalipun, harus bisa dikatakan. Hanya ketika kami kuliah itu dididik dengan, kalau kamu tahu orang yang mengatakan kesalahan, jangan hanya bilang ada orang yang mengatakan kesalahan, sebut namanya. Ini tidak jarang saya sebutkan nama orang kan, Joseph Prince lah, Joel Austin lah. Di Indonesia ada yang baru meninggal kemarin, Yesaya Pariaji lah. Ada Andi Simon yang masih hidup sampai hari ini. Ada Philip Mantova. Orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar. Dan ketika waktunya kita membahas yang sesuai dengan apa yang mereka ajarkan dengan firman Tuhan, kita tidak segan sebutkan nama mereka. Kenapa? Kita harus tahu siapa mereka. Karena dalam Alkitab juga sama. Kita membaca surat-surat Rasul Paulus, tadi pagi kita membaca tentang orang-orang yang baik, kan yang dia sebutkan. Tidak jarang dia juga sebutkan nama orang yang jahat, yang mengajarkan kesesatan. Harus bisa. Karena kebenaran ini bukan hanya milik Tuhan. Tuhan mau juga kita punya. Kita harus punya kebenaran. Dan dalam kebenaran ini ada sebuah kejujuran. Ada sebuah plainly atau langsung, tegas, tidak berpura-pura. Itu kebenaran. Kalau kita kadang-kadang mendengar dalam khotbah atau dalam mengajar, kita harus sebutkan orang ini. Kenapa harus sebutkan mereka? Karena harus jelas. Kita bukan berbicara di awan-awan, di angan-angan. Dan apa yang kita katakan harus bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau orang mau buktikan juga boleh. Hanya dalam tulisan saya, ada satu tulisan saya yang sangat banyak dibaca oleh orang dalam blog saya di WordPress tentang salah satu pendeta di Indonesia, Erastus Sabdono, yang pernah kontroversial mengenai ajarannya mengenai Tritunggal yang tidak benar. Lalu saya tulis artikel, dan dalam artikel itu jelas saya buat bahwa saya melihat videonya yang pertama, saya dengarkan full. Saya juga dengarkan videonya kedua ketika dia buat klarifikasi tentang ajarannya itu. Saya dengarkan juga full. Dan saya sebutkan di situ apa-apa saja yang salah dengan apa yang dia sampaikan. Dan apa kata firman Tuhan yang seharusnya, yang benar. Tapi ada saja yang berkomentar kemudian. Padahal sudah jelas-jelas seperti itu bahkan. Komentar. Bahkan ada yang bilang, kamu nggak dengar seluruhnya. Kamu nggak dengar videonya yang kedua klarifikasi. Saya pikir kamu nggak baca ya. Saya bilang saya dengarkan. Saya bahkan kasih linknya di situ. Nah, itu supaya pertanggungjawaban. Jangan saya hanya bilang-bilang saja tapi tidak ada buktinya. Pertanggungjawaban. Harus ada kebenaran. Ketika kita pun menyatakan yang salah, kita menyatakannya di dalam kebenaran. Bukan hanya bilang-bilang saja tanpa bukti. Oke, jadi kebenaran sangat penting. Oke, jadi demikian hal yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Ada pertanyaan dari kita? Ada pertanyaan?